إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم Hadratil Mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan, diridhai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, ridha dan taufiknya kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama menunaikan ibadah Jumat, bersama-sama bertaqarrub kepadanya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taqarrub kita, mencatatnya sebagai amal saleh dalam lembaran-lembaran amal kita, dan akan menjadi penambah beratnya, banyaknya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sungguh suatu yang ironi, suatu yang aneh, kita di negeri yang mayoritas umat Islam, bahkan negeri yang umat Islamnya terbesar di dunia, tetapi kita masih merasakan nuansa ketidaksukaan kepada Islam yang orang bahasa sekarangnya mungkin disebut dengan Islamofobia. Itu kita rasakan, masih sangat terasa di dalam diri kita. Kita bisa rasakan nuansa ketidaksukaan di dalam kita berbangsa, bernegara ini kepada agama Islam. Itu kita bisa lihat bagaimana di medsos itu nuansa kebencian itu masih sangat terasa. Bahkan belakangan ini bukan hanya dalam bentuk perkataan atau tulisan-tulisan yang ada di medsos, tetapi kita rasakan juga hal-hal yang bernuansa tidak suka kepada Islam itu dalam kehidupan nyata. Artinya sudah sampai kepada tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau kezaliman kepada umat Islam.
Mungkin ini di beberapa kasus, tidak semua ya. Tetapi kalau di tingkat negara-negara atau wilayah-wilayah di mana umat Islam minoritas itu sangat terasa sekali. Kita bisa melihat saudara-saudara kita yang di beberapa negara lain, di India, di Rohingya, bahkan kalau yang sangat nyata itu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sampai sekarang itu setelah 70 tahun, 77 tahun ya kita merdeka. Sedangkan dulu ketika kita memproklamirkan diri sebagai negara merdeka pun mereka sudah ada pernyataan perwakilan dari mereka mengakui kemerdekaan kita. Tapi sampai sekarang mereka belum merdeka. Dan kalau kita perhatikan faktor utamanya kenapa mereka tidak ditolong sama negara-negara lain, sama bangsa-bangsa lain agar mereka juga sama mempunyai hak untuk merdeka itu kenapa? Ya karena mereka mayoritas atau mereka ada komitmen dengan Islam. Artinya ini kita merasakan suasana itu. Dan itu juga sudah dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Sampai baru-baru ini di PBB itu tanggal 15 Maret itu sudah diproklamirkan, dideklarasikan hari anti Islamofobia. Jadi sudah bergaung. Mereka sudah merasakan bahwa Islam ini dibenci, umat Islam ini sering diperlakukan tidak adil dan seterusnya. Itu mereka sudah rasakan. Sampai di PBB pun mengakui itu. Ditetapkan 15 Maret itu sebagai hari anti kebencian kepada Islam. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, yang lebih ironi lagi, ternyata kalau di Indonesia itu banyak nuansa ketidaksukaan kepada Islam, kepada umat Islam itu ternyata pelakunya orang Islam itu sendiri. Yang sering ditampilkan di medsos ataupun di mana-mana itu, yang kelihatan dari mulut mereka itu ada kebencian, ada ketidaksukaan kepada Islam, kepada umat Islam itu ternyata kalau kita lihat mereka adalah orang-orang Islam. Coba kita cek KTP-nya, coba cek keluarganya. Kenapa? Kalau orang non-Muslim ya tentu saja ya, karena memang kita punya akidah yang berbeda, ada hal-hal yang berbeda tentu. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, orang Muslim, seharusnya orang Muslim, ada orang menghina agamanya sendiri aja sudah marah, sangat marah seharusnya. Makanya kalau kata Buya Hamka, kalau kamu ya ada orang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Islam, kok kamu tidak marah, sudah ganti aja bagian pakaianmu dengan pakaian kafan. Artinya kita sudah mati. Karena seharusnya memang tidak boleh umat Islam ini ya, apalagi sampai membenci agamanya sendiri, membenci saudara-saudara sendiri gitu. Tapi itu ternyata terjadi di negeri kita. Makanya saya katakan ironi, negara yang mayoritas Islam, umat Islamnya banyak ya, hampir juga orang-orang yang punya jabatan, beberapa tokoh juga Islam, tapi kenapa itu masih sering terjadi? Lalu kira-kira apa yang membuat kenapa umat Islam itu selalu ya, masih juga seolah-olah itu dibenci, dan sekarang begitu beraninya mereka menghina agama ya, mengatakan Islam agama impor, Islam ini agama kadrun, agama berbagai macam. Dan yang sedih tadi, kenapa yang melakukan itu justru umat Islam? Pertama karena umat Islam yang suka menghina, mencaci maki syariat Islam, mencaci maki Allah, Rasulullah, dan mencaci saudara sendiri, karena sebetulnya dia itu tidak mengenal Islam, tidak mengenal Islam dengan benar, sehingga mereka itu terbawa oleh informasi-informasi, oleh provokasi-provokasi, info-info yang tidak benar tentang Islam, sehingga kemudian mereka mengira Islam seperti itu. Makanya kata pepatah, kam min aibin qaulan sahihan
wa afatuhu minal fahmis saqim. Banyak orang itu mencela sesuatu yang baik, menghina, mengejek sesuatu yang baik, yang benar. Persoalannya apa? Sebabnya karena itu tuh nggak ngerti. Ketika umat Islam itu betul-betul ngerti apa itu Islam, dari namanya saya sudah Islam. Aslama yuslimu artinya orang yang berserah, orang yang kalau dikatakan dari kata-kata salam artinya damai. Agama yang mengajak kedamaian. Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam ini, tahu nggak kita? Nabi Muhammad itu diutus di tengah masyarakat jahiliyah yang waktu itu nggak ada keadilan, nggak ada kedamaian antara satu suku dengan suku yang lain, terus berantem, nggak ada mereka itu nuansa kedamaian. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus membawa Islam, negeri yang dulunya carut marut hancur dengan berbagai macam kemaksiatannya, pertikaiannya itu menjadi damai. Karena Muhammad itu membawa Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus wahai Nabi Muhammad, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat. Dan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang membawa Islam yang penuh dengan kedamaian, yang akan menjadikan damai. Maka sungguh salah besar kalau umpamanya orang menuduh Islam ini agama yang mengajarkan kekerasan, mengajarkan teror, mengajarkan ketidaktoleransian. Itu semua omong kosong. Semua itu adalah info-info, berita-berita, kabar-kabar yang ditanamkan oleh orang-orang yang tidak kenal Islam dan membenci Islam. Tapi sayangnya kita umat Islam itu percaya begitu saja. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepadamu informasi, apalagi datangnya dari orang fasik, orang kita tidak kenal, siapa dia itu mengabarkan kepada kita jangan langsung terima begitu saja. Tapi sekarang justru umat Islam juga banyak yang belajar agama, belajar Islamologi itu belajarnya di Amerika, di mana-mana. Yang barangkali orang yang mengajarkan itu bukan orang Islam. Tapi umat Islam lebih bangga dapat titel PhD, belajar di Chicago, di mana? Di Amerika. Gurunya, dosennya mengajarkan tentang pengetahuan Islam tapi bukan orang Islam. Akhirnya begitulah. Faktor yang kedua kenapa umat Islam banyak juga yang masih membenci Islam, masih membenci saudara-saudara sama muslim, suka menghina dan seterusnya. Ya, faktor kedua karena masih banyak terprovokasi oleh berita-berita, ya. Kalau tadi karena tidak paham yang sebenarnya, kalau yang sekarang ini karena apa? Orang itu tidak dapat informasi yang benar tentang Islam ini. Yang seharusnya kita harus betul-betul cek dan recheck. Belum lagi kalau kemudian ditambah dengan apa? Biasanya penyelesaian bagi para pelaku penghina agama ini ya sepertinya memang dikasih panggung. Beberapa kasus yang deliknya adalah penghinaan kepada agama, apalagi korbannya umat Islam, itu kebanyakan lewat begitu saja. Itu penyebabnya. Sebetulnya kalau bisa lebih tegas, lebih adil, ya, karena ini masalah yang sangat berat. Kalau dalam Islam ini orang yang menghina agama, orang menghina Islam, apalagi menghina Allah dan Rasulnya itu sudah dianggap keluar dari agama Islam. Makanya kata Allah SWT, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kamu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ayat-ayatnya kamu berani menghina, mengejek? Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani. Jangan kalian banyak alasan. Alasannya akan sekedar canda, akan sekedar ini, bukan. Kata Allah, jangan banyak alasan, kalian sudah menjadi kafir. Kalau kita orang Islam ngaku masih bangga, saya masih sholat, KTP saya Islam, keluarga saya Islam.
tapi menghina orang-orang Islam itu dia merasa bahwa dirinya masih Islam. Tapi kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Jadi hati-hati kita itu menghina. Belum lagi kalau kita tadi, kadang-kadang kita orang-orang yang menghina itu dibiarkan begitu saja. Saya khusus waktu saya masih kecil dulu, ya sekian lama yang lalu, ada seorang sekarang sudah meninggal ya. Itu gara-gara dia menempatkan ya di dalam tulisan dia sebagai redaktur sebuah majalah, kemudian karena menempatkan Nabi Muhammad itu di urutannya bukan nomor 1 pun, itu langsung diadukan, langsung ditindak, dipenjara. Kalau sekarang sudah jelas-jelas menghinanya begitu keterlaluan pun ya, membuat kita tuh sangat marah pun ya, itu salah satu faktor juga. Dan yang ketiga tentu saja kita juga ada andilnya juga. Mungkin kita sendiri juga harus banyak menunjukkan keislaman yang sebenarnya. Kenapa mereka itu sering memprovokasi kita? Karena kadang-kadang kita sendiri juga tidak bisa menunjukkan keislaman yang sebenarnya, yang sebagaimana seharusnya ya. Kata Rasulullah SAW itu bagaimana? Beliau itu begitu apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Dan Rasulullah SAW berhasil mendakwai umat Islam ini, mendakwai orang-orang itu karena beliau menunjukkan keislaman yang sebenarnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min halik. Karena kasih sayang, karena kelembutan, maka kemudian engkau bisa diterima dakwahnya. Seandainya engkau kasar, engkau keras, maka barangkali mereka juga akan menjauh darimu. Maka marilah ya, kita sebagai orang yang Allah pilih mendapatkan karunia hidayah sebagai seorang muslim, maka harus kita pelajari sungguh-sungguh Islam itu, dan jangan mudah terprovokasi dengan poin-poin yang tidak benar. Dan yang lebih penting, kita praktekkan Islam sebagai rahmatul lil alamin, kita buktikan sehingga insya Allah ya, insya Allah kebencian, nuansa provokasi kepada umat Islam ini akan bisa kita kurangi, kita hindari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wa taqahu wa mudilli man ata'ahu wa asahu alladhi waffaqa ala ta'atihi lil amali bima yardah wa na'a ma'siyatihi ma qaddarahu alayhi wa qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqullahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulullahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 'adada ma ahata bihi 'ilmuhu wa khatta bihi qalamuhu wa sawwa kitabuhu. Radallahu an sadatina